wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan ke-14 yang akan membahas multi-level queue, multi-level feedback queue, two-level scheduling, dan policy versus mechanism. Pertemuan ke-14 hari ini membahas 4 algoritma penjadwalan sekaligus, yaitu yang pertama adalah multi-level queue scheduling, yang kedua multi-level feedback queue scheduling, yang ketiga two-level scheduling, dan yang keempat adalah policy versus mechanism. Yang pertama, kita membahas multi-level queue. Ini adalah konsep algoritma yang membagi beberapa proses dalam grup-grup. Tiap grup dikerjakan dengan algoritma berbeda. Pada algoritma ini, ready queue dibagi menjadi beberapa queue secara terpisah. Proses-proses tersebut selalu menetap pada satu queue. Metode yang digunakan adalah preemptive dengan prioritas tertentu. Misalkan, ready queue terbagi atas foreground proses dan background proses. Foreground proses memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan background proses. Demikian pula, waktu proses yang diberikan juga berbeda. Misalnya, foreground proses menerima 80% dan background proses hanya menerima 20% CPU. Ide dasar dan algoritma ini adalah bahwa setiap proses dapat dikelompokkan berdasarkan prioritasnya. Beberapa kategori proses dibuat sesuai dengan yang pertama interaktif atau respons cepat, yang kedua batch proses dan beberapa hal terkait lainnya. Kemudian partisi pada ready queue dalam beberapa tingkat atau multi-level sesuai dengan proses. Setiap proses menggunakan algoritma schedule sendiri. Yang kedua, foreground proses mempunyai beberapa tingkat, misalnya jika dia interaktif, maka masuk kategori high priority, misalnya round robin, dan background proses, jika masuk dalam kategori batch proses, maka dia adalah low priority, misalnya adalah FCFS. Setiap antrian atau queue mempunyai prioritas yang menetap atau fix. Ini adalah gambarannya. Diasumsikan saja, misalnya jika terdapat 50 ready queue, maka tiap-tiap antrian atau queue akan dibagi beberapa proses, misalnya 50 ready queue akan dibagi menjadi 10-10. Yang paling atas dikerjakan 10 proses, yang kedua 10 proses, yang ketiga 10 proses, yang keempat 10 proses, dan yang kelima juga 10 proses. Inilah contohnya. Dalam kondisi multi-level queue, maka sebuah proses akan dikerjakan menetap pada antriannya masing-masing dan tidak bisa berpindah ke antrian yang lain. Kemudian, antrian ini akan dikerjakan terpisah, lalu akan disusun dari antrian tertinggi sampai ke antrian terendah levelnya. Kemudian, dari gambar tersebut terlihat bahwa akan terjadi pengelompokan proses berdasarkan prioritasnya. Kemudian muncul ide untuk menganggap kelompok-kelompok tersebut sebagai sebuah antrian kecil yang merupakan bagian dari antrian keseluruhan proses yang disebut dengan algoritma multi-level queue. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa seolah-olah algoritma dengan prioritas yang dasar adalah algoritma multi-level queue, di mana setiap queue akan berjalan dengan algoritma FCFS yang memiliki banyak kelemahan. Kemudian, oleh karena itu, dalam prakteknya, algoritma multi-level queue memungkinkan adanya penerapan algoritma internal yang masing-masing sub-antriannya bisa memiliki algoritma internal yang berbeda untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian, algoritma ini memiliki kelemahan yang serupa dengan priority scheduling, yaitu sangat mungkin bahwa suatu proses pada queue dengan prioritas rendah bisa saja tidak mendapat jatah CPU. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu caranya adalah dengan memodifikasi algoritma ini dengan ada jatah waktu maksimal untuk setiap antrian, sehingga jika suatu antrian memakan waktu terlalu banyak, maka proses akan dihentikan dan digantikan oleh antrian di bawahnya. Dan tentu saja, batas waktu untuk tiap antrian bisa sangat berbeda tergantung pada prioritas masing-masing antrian. Nah, ini adalah modifikasi pada multi-level queue, maka diberikan bentuk keduanya, yaitu multi-level feedback queue scheduling.
Algoritma penjadwalan multi-level feedback queue scheduling hampir sama dengan algoritma penjadwalan multi-level queue. Hanya saja ada kemungkinan sebuah proses yang berada pada suatu antrian atau queue dapat berpindah ke antrian yang lain. Jika suatu proses akan menggunakan CPU dalam waktu yang cukup lama, maka proses tersebut dapat berpindah ke queue yang lebih rendah prioritasnya, dan sebaliknya, jika suatu proses terlalu lama menunggu di suatu prioritas yang rendah, maka proses tersebut dapat pindah ke antrian yang lebih tinggi. Ini adalah contohnya, jika ada 3 queue, kita anggap ini adalah nomor queue-nya, pada gambar, maka scheduler akan mengeksekusi semua proses pada antrian 0 atau antrian 1, lalu ada kemungkinan eksekusi lalu berpindah ke antrian berikutnya jika Q1 dalam keadaan kosong. Kemudian jika demikian juga eksekusi akan berpindah ke Q2 jika Q1 dan Q3 dalam keadaan kosong. Jika suatu proses ada di Q0 atau Q1 dengan quantum time 8, maka proses tersebut belum selesai. Selama quantum time tersebut, maka proses akan berpindah ke ekor ready Q1. Pada saat Q1 kosong, maka eksekusi akan berpindah ke Q1 dengan quantum time 15 dan seterusnya. Ini adalah beberapa parameter yang digunakan untuk algoritma penjadwalan multi-level feedback queue scheduling, yaitu jumlah queue atau antrian. Yang kedua, algoritma penjadwalan untuk tiap-tiap queue. Yang ketiga, metode yang diperlukan. Yang keempat, metode yang diperlukan untuk menentukan kapan sebuah proses akan turun atau naik antrian yang lain. Yang kelima, metode yang diperlukan untuk menentukan letak queue jika ada proses yang harus dilayani. Algoritma ini adalah algoritma yang dinamis. Kemudian penjadwalan ini bertujuan untuk mencegah atau mengurangi tidaknya swapping dengan memproses proses sangat banyak sehingga waktu yang digunakan lebih efektif. Penjadwalan ini juga menghendaki kelas-kelas prioritas bagi proses-proses yang ada. Kelas tertinggi berjalan selama suatu kuanta atau suatu kuantum, lalu kelas berikutnya berjalan dalam dua kuantum, lalu 4 kuantum dan seterusnya. Kemudian proses akan masuk untuk pertama kali ke kelas yang tertinggi. Mekanisme ini mencegah proses yang perlu berjalan lama, swapping berkali-kali, dan mencegah proses interaktif yang singkat harus menunggu lama. Ini adalah skemanya. Perhatikan bahwa skema ini perbedaannya dengan multi-level queue scheduling sebelumnya adalah bahwa yang pertama, pada multi-level feedback ada quantum time yang digunakan untuk satu antrian. Jadi quantum time-nya bukan untuk proses, tapi untuk satu antrian. Contoh di sini, antrian pertama itu quantum time-nya 8. Jika ada proses yang totalnya melebihi 8, maka proses akan dipindahkan ke antrian di bawahnya yang quantum time-nya lebih besar. Dalam hal ini, sebagai contoh, antrian kedua quantum time-nya 16. Kemudian, jika masih ada proses yang belum selesai di antrian kedua, maka proses akan dipindahkan ke antrian ketiga yang punya prioritas lebih rendah, yaitu menggunakan FCFS. Ini adalah skemanya. Perbedaan utama antara multi-level queue scheduling dengan multi-level feedback queue scheduling adalah di multi-level feedback ada kemungkinan sebuah proses berpindah antrian. Sedangkan pada multi-level queue scheduling, sebuah proses menetap di antrian masing-masing. Ini adalah contohnya. Kita asumsikan ada 8 proses yang akan dikerjakan, kemudian P1, P2, dan P3 akan dikerjakan di antrian 1 atau Q1 dengan quantum time-nya 10 mikrosecond, lalu kita menggunakan scheduling yang sama saja, semua FCFS. Kemudian P4, P5, dan P6 akan dikerjakan oleh Q2 dengan quantum time 40 mikrosecond, lalu scheduling sama FCFS. Yang terakhir, P7 dan P8 akan dikerjakan oleh antrian 3 atau Q3 dengan quantum time 10 mikrosecond, lalu juga menggunakan FCFS sebagai algoritma penjadwalannya. Ini adalah gambarnya.
Nanti ada gambar seperti ini kondisinya, Anda tulis di atas bahwa inilah Q1, quantum time-nya 10 sesuai soal, inilah Q2, quantum time-nya 40 mikrosecond, lalu yang ketiga Q3, quantum time-nya 10 mikrosecond. Lihat di soal bahwa P1 itu, antrian 1 itu memiliki 3 proses, yaitu P1, P2, dan P3. Lihat bahwa total P1, P2, dan P3 adalah 20 mikrosecond. Sedangkan quantum time-nya hanya 10. Maka artinya ada proses yang tidak bisa dikerjakan di Q1, yaitu P3. Maka artinya nanti di gambar P3 akan diturunkan levelnya dari Q1 dan akan dikerjakan di Q2. Perhatikan. Nah, ini adalah gambarnya. Seharusnya Q1 itu punya 3 proses, P1, P2, dan P3. Namun, karena yang memenuhi quantum time di Q1 hanya 2 proses, yaitu P1 dan P2 yang jumlahnya 10 mikrosecond, maka P3-nya turun. Turun antrian dari Q1 diturunkan untuk dikerjakan di antrian 2. Sehingga P3 dikerjakan di antrian kedua. Lihat soalnya. Harusnya Q2 itu mengerjakan 3 proses. P4, P5, dan P6. Lihat bahwa total P4, P5, dan P6 adalah 30 mikrosecond. Nah, karena masih ada sisa waktu quantum time di antrian 2, maka P3-nya dikerjakan di antrian 2. Lihat bahwa P3 dikerjakan di antrian 2 sampai 10 mikrosecond, lalu P4 dikerjakan di antriannya memang sampai 25, P5, dan P6. Maka Q2 mengerjakan 4 proses yang total quantum time-nya adalah 40 mikrosecond. Kemudian, lihat kembali soalnya. Antrian 3 atau Q3 mengerjakan 2 proses, yaitu P7 dan P8 yang jumlahnya sesuai dengan jumlah quantum time, sehingga P7 dan P8 tetap dikerjakan di antrian 3. Itulah P7 dan P8 yang dikerjakan tetap di antriannya, karena sesuai dengan jumlah quantum time antriannya. Ini adalah contoh untuk multi-level feedback scheduling. Berikutnya adalah algoritma yang disebut dengan two-level scheduling. Ini adalah algoritma penjadwalan yang mengasumsikan bahwa semua proses yang siap dieksekusi diletakkan pada memori utama atau RAM. Yang kedua, jika memori utamanya tidak cukup, maka ada beberapa proses yang harus ditempatkan di disk atau dikembalikan kepada hard disk. Yang ketiga, hal ini akan menyebabkan banyak waktu terbuang hanya untuk switching. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan menggunakan two-level scheduling. Himpunan bagian dari proses-proses yang telah siap dieksekusi di-load ke memori utama, kemudian scheduler hanya memilih proses-proses pada himpunan bagian ini untuk dieksekusi. Kemudian secara periodis, higher level scheduler mengganti proses yang telah lama tinggal di memori utama dengan proses-proses yang telah menunggu di hard disk atau di disk. Ini contohnya, jika terdapat 8 proses yang siap dieksekusi di load ke memori utama, maka kita asumsikan proses tersebut adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Ini adalah variabel saja, tidak bisa diganti apa aja, ini sebagai contoh. Jadi 8 itu kita variabel dengan A, B, C, sampai H. Maka buatlah teknik pengambilan himpunan bagian dari proses-proses tersebut dengan algoritma penjadwalan two-level scheduling. Nah, nanti ini adalah soalnya akan disajikan dalam bentuk tabel. 8 proses A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian sesuai dengan konsep two-level scheduling bahwa ke-8 proses ini nanti akan dibagi 2 kelompok besar, yaitu
A, B, C, D akan diletakkan di RAM, dan sisanya E, F, G, H akan diletakkan di disk atau di hard disk, menunggu di disk. Kemudian, nah ini adalah polanya. Jadi nanti perhatikan bahwa yang dicari itu adalah ini, himpunan proses eksekusi. Lalu kita gambar skemanya. A, B, C, D adalah yang kita ambil dari ini, posisi RAM. A, B, C, D, kemudian E, F, G, H kita ambil dari posisi disk. Kemudian kita buat itu menyilang. Jadi yang RAM-nya kita buat menyilang, ini posisi di RAM, ini juga posisi di RAM. Kemudian ini posisi di disk, juga posisi di disk kita buat saling menyilang. Kemudian setelah dibuat saling menyilang posisi antara proses di RAM dan di disk, baru kita buat himpunan proses eksekusi. Yang harus diperhatikan pada saat membuat himpunan proses eksekusi adalah pola mengambil proses. Polanya adalah diagonal ke kanan. Perhatikan, diambil 2 dari RAM dan 2 dari disk. Dengan pola, lihat, yang diambil adalah BC. BC, pola diagonal ke kanan. BC dan FG. Ini yang diambil. Jadi yang diambil pertama adalah 2 proses dari RAM, BC, dan 2 proses dari disk, FG. Lihat posisinya, yang diambil adalah 2 proses yang diagonalnya ke kanan. Sudah? Maka artinya yang dieksekusi pertama kali adalah kelompok proses yang isinya B, C, F, G. Lalu setelah B, C, F, G selesai, maka berikutnya kita ambil 2 yang dari RAM dan 2 dari disk. Kita ambil dari sini. Kita ambil yang posisi diagonal ke kiri. AD, EH. AD, EH. Jadi kita ambil yang ke kiri sekarang. Jadi 2 diambil dari RAM, 2 diambil dari disk, yaitu AD, EH. Maka setelah selesai himpunan pertama, yang keduanya adalah ADEH. Maka perhatikan nanti di soal, ketika proses ini bukan lagi ABCD, perhatikan pola pengambilannya. Maka yang dicari adalah kelompok pertama BCFG, yang kedua adalah ADEH. Yang terakhir adalah policy versus mechanism. Ini adalah skema penjadwalan yang membandingkan aturan-aturan dalam sistem yang bisa dibuat oleh user dan yang bisa dibuat oleh sistem. Karena ada kalanya sebuah proses akan melahirkan beberapa proses yang lain, kemudian proses-proses yang dilahirkan ini adalah proses di bawah kontrol proses penciptanya. Kemudian sebagai contoh, sebuah database manajemen sistem akan memiliki beberapa proses anak. Tiap anak mungkin bekerja atau atas permintaan yang berbeda, menjalankan fungsi-fungsi yang berbeda. Proses anak umumnya dikerjakan oleh user. Kemudian sayangnya tidak satupun algoritma penjadwalan yang meminta pertimbangan dari user. Semuanya diputuskan oleh scheduler, sehingga pada akhirnya hanya scheduler lah yang memberikan pilihan terbaik. Artinya yang kita bahas tadi FCFS, kemudian SCF, priority, round robin, kemudian guaranteed scheduling, kemudian two-level scheduling, multi-level feedback, dan multi-level queue itu adalah semua algoritma yang penjadwalannya diatur oleh scheduler, tidak memberikan kesempatan kepada user untuk membuat pilihan. Kemudian, namun ada kalanya sebuah kondisi membutuhkan pertimbangan user. Nah, sehingga kondisi ini adalah sebuah algoritma yang bisa memberikan izin user untuk memberikan kebijakan kontrol dan prioritas pada suatu proses anak, sedangkan mekanisme penjadwalan tetap dikerjakan oleh sistem operasi atau pada kernel. Proses yang melahirkan proses lain adalah proses anak
lalu tiap proses anak memiliki permintaan yang berbeda sesuai kebutuhan, dan keputusan akhir tetap dilakukan oleh sistem operasi atau scheduler. Sehingga policy first mechanism adalah sebuah policy user yang mampu memberikan kesempatan kepada user untuk memberikan kontrol prioritas pada sistem atau pada proses anak. Sedangkan mekanisme pelaksanaan policy dilaksanakan oleh kernel. Demikianlah materi kita tentang algoritma penjadwalan. Ini adalah kesimpulannya. Penjadwalan berkaitan dengan permasalahan memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue. Algoritma penjadwalan berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di ready queue yang akan dieksekusi oleh CPU. Kemudian strategi dasar penjadwalan ada dua, yaitu non-preemptive dan preemptive. Yang non-preemptive atau run to completion adalah sebuah strategi yang berjalan pada sistem operasi maupun proses lain yang tidak dapat mengambil alih eksekusi prosesor. Pengalihan hanya dapat terjadi jika proses yang running sudah selesai, baik secara normal maupun abnormal. Strategi ini membahayakan sistem dan proses lain sebab jika proses yang sedang berjalan mengalami kegagalan, crash ataupun looping tak terhingga, maka sistem operasi menjadi tak berfungsi dan proses lain tidak dapat mendapat kesempatan untuk dieksekusi. Kemudian, strategi penjadwalan non-preemptif umumnya digunakan pada sistem batch atau sekuensial. Sedangkan yang preemptif ini adalah strategi sistem operasi dan proses lain dapat mengambil alih eksekusi prosesor tanpa harus menunggu proses yang sedang running menyelesaikan tugasnya. Penjadwalan preemptif merupakan fitur yang penting terutama pada sistem di mana proses-proses memerlukan tanggapan prosesor secara tepat. Sebagai contoh adalah sistem real-time, di mana jika terjadi interupsi dan tidak segera dilayani, maka dapat berakibat fatal. Contoh lain adalah sistem interaktif time sharing, di mana pengguna sistem mengharapkan tanggapan yang cepat dari sistem. Secara umum, sistem konkuren seperti sistem operasi yang multitasking lebih menghendaki sistem penjadwalan preemptif. Sehingga penjadwalan preemptif mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk menghentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjadwalan preemptif mempunyai keuntungan yaitu sistem yang lebih responsif daripada sistem yang memakai penjadwalan preemptif. Kemudian dengan kata lain, penjadwalan preemptif melibatkan mekanisme interupsi yang menyela proses yang sedang berjalan dan memaksa sistem untuk menentukan proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya. Penjadwalan yang biasa digunakan sistem operasi dewasa ini biasanya bersifat preemptif. Bahkan beberapa penjadwalan sistem operasi, contohnya Linux 2.6, mempunyai kemampuan preemptif terhadap sistem call-nya, yaitu preemptible kernel, lalu Windows 95, Windows XP, Linux, Unix, Amiga OS, lalu Mac OS X, lalu Windows NT, beberapa contoh sistem operasi yang menerapkan penjadwalan preemptif. Demikianlah materi kita hari ini adalah materi terakhir semester ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan melalui WA group masing-masing kelas. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.